kita bisa ada di tempat ini, bisa beribadah kepada Tuhan. Semua ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, itu sebabnya mari siapkan hidupmu, siapkan tubuh, jiwa, rohmu untuk menerima firman Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita sementara hari Jumat yang lalu kemarin sudah kita launching satu program baru yang menggantikan Beston, sudah ya. Dulu namanya Beston, sekarang kita ganti dengan Praise and Worship Prayer Meeting. Karena saya punya kerinduan umat-umat Tuhan, semua umat-umat Tuhan boleh datang beribadah. Karena biasa kalau Beston itu lebih ke doa-doa pekerja ya, para pelayan-pelayan. Tetapi Praise and Worship Prayer Meeting itu diperuntukkan untuk semua umat-umat Tuhan, bahkan siapa saja yang ingin berdoa boleh datang memuji menyembah Tuhan di acara tersebut. Itu sebabnya hari-hari ini saya terus berkhotbah tentang pujian penyembahan kepada Tuhan. Betapa pentingnya pujian penyembahan yang harus kita lakukan. Haleluya. Hari ini sebenarnya adalah jadwal untuk pengkhotbah tamu, tetapi tamu nanti minggu depan. Jadi saudara, kalau saudara pengen ada sesuatu yang baru dari hamba-hamba Tuhan yang datang dari jauh, minggu depan ada tamu. Saya sudah mengundang satu orang hamba Tuhan. Dia akan datang di sini sekalian akan melakukan ibadah pelprip untuk pelayanan pria di gereja kita. Sebabnya saya rindu anak-anak Tuhan bisa bisa terus berjuang ya. Karena kalau kita jadi orang Kristen dan biasa-biasa saja, tidak ada pertumbuhan secara rohani, maka kita akan mengalami hal-hal yang biasa-biasa saja ya. Tetapi kalau kita mengalami perubahan, pemulihan di dalam hidup ini, saya percaya hidup kita pasti dipulihkan. Keluarga kita dipulihkan, dan seperti yang sering saya katakan, kalau keluarga-keluarga anak Tuhan di tempat ini dipulihkan, maka gereja ini dipulihkan. Kalau gereja dipulihkan, kota kita pasti dipulihkan. Puji Tuhan, itu sebabnya saya punya kerinduan terus berjuang untuk melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan, membuat kita semua bisa bertumbuh secara rohani. Nah, itu sebabnya minggu depan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh datang dan kita bisa menikmati ibadah yang berbeda, karena ada tamu dari Manado yang saya undang untuk datang berkhotbah dan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kita semua. Puji Tuhan. Tetapi hari ini saya akan berkhotbah tentang masih dalam tema yang sama, yaitu tentang pujian penyembahan ya. Karena seperti yang sudah kita belajar minggu lalu, bahwa pujian penyembahan itu sangat dahsyat ya. Orang yang memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, merekalah yang akan mengalami keajaiban Tuhan. Ya, mereka yang akan mengalami hal-hal yang hebat. Doa-doa mereka akan dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya doa tanpa pujian penyembahan itu akan menjadi sebuah doa yang sangat berat. Karena jawaban doa itu akan bisa terhalang. Tetapi ketika kita memuji menyembah, maka doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan ya. Saya teringat ada sebuah kesaksian di Facebook waktu tahun 2020 itu yang lagi ganas-ganasnya COVID-19. Saya melihat ada sebuah kesaksian dari Brasil. Ada seorang ibu, dia mau melahirkan anaknya. Tetapi sebelum anak itu tiba waktu untuk melahirkan, anak itu sudah meninggal di dalam di dalam kandungan ya. Jadi sudah meninggal dari kandungan ini anak ini. Itu sebabnya ketika ibu ini mau melahirkan, dia harus diinduksi ya. Karena tidak bisa melahirkan secara alamiah ya. Dia harus diinduksi, dibantu dengan alat picu
alat pacu ya sudah, supaya terjadi kontraksi sehingga anak ini akhirnya bisa lahir. Ketika dia lahir, anak itu sudah, saudara pernah lihat ya kalau orang kena darah mati ya, dia merah, biru begitu ya, hitam, merah, biru. Nah anak ini semua tubuhnya itu dari kepala sampai kaki sudah warna seperti itu. Sudah warna merah, hitam, biru. Ya, jadi merah, biru, kehitam-hitaman lah seperti itu ya. Sudah mati. Tetapi ibu dari bayi ini, dia adalah seorang anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Ini kesaksian dari Brasil ya sudah. Dia anak Tuhan yang setia. Ketika anak ini sudah lahir dan akan dimakamkan, dia minta kepada dokter untuk terakhir kali karena dia pengen memeluk anaknya. Walaupun sudah mati sejak dari kandungan, dia pingin peluk anaknya. Karena dia sangat mengasihi anaknya. Kemudian sama perawat diberikan, ibu ini duduk di tempat tidur dan diberikan anaknya yang sudah mati itu. Digendong, dipeluk begini. Ketika dia lihat anaknya sudah meninggal, saudara, air matanya tidak bisa ditahan. Terus mengalir, tapi dia tidak menangis. Saudara. Hanya air matanya yang tercurah. Dia peluk, kemudian dia belai-belai kepalanya. Kemudian ibu ini tiba-tiba dia langsung menyanyi. Saudara. Dia menyanyikan pujian, dia menyembah Tuhan. Setengah jam tidak terjadi apa-apa. Tetapi beberapa jam kemudian, saudara, tiba-tiba anak ini menangis dan hidup kembali. Itulah kuasa pujian penyembahan. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, kata firman Allah di tempat yang maha tinggi, tapi dia datang dan duduk di atas pujian. Allah yang maha kuasa pencipta seluruh sekalian alam ketika duduk di atas pujian. Dia tidak datang hanya secara fisik atau kehadirannya saja. Tetapi dia datang dengan kemuliaannya. Dia datang dengan kuasanya. Dia datang dengan keajaiban yang dimiliki oleh Allah. Dia datang dengan power yang luar biasa. Itu sebabnya anak yang sudah mati ini bisa bangkit lagi sudah. Sampai geger seluruh rumah sakit. Tidak pernah ada kejadian yang sama. Anak yang sudah mati sejak dari rahim bisa hidup kembali. Itu karena ada kuasa pujian penyembahan. Isunya Bapak Ibu Saudara sekalian, memuji menyembah itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Kita akan sangat diuntungkan ketika kita menjadi pemuji penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Karena Allah, kata Yesus, Allah selalu mencari pemuji penyembah yang benar. Yang memuji dia dalam roh dan kebenaran. Soalnya mari kita terus belajar bagaimana memuji menyembah yang benar. Minggu lalu saya sudah terangkan bagaimana kuasa pujian penyembahan itu yang sangat dahsyat. Kalau kita menjadi pemuji menyembah, kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Kita akan mengalami pertolongan yang ajaib. Doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Ketika kita menjadi pemuji penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini saya rindu akan belajar bagaimana kita memanifestasikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan baca dulu satu ayat. Yang saya ambil di dalam Ulangan pasal 3 ayat yang ke-13. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-13. Saya rindu kita akan baca bersama-sama ayat ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Allah yang pertama. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Yang tidak membawa kitab di media sudah tersedia. Kita akan baca sama-sama 2, 3. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Sekali lagi, 2, 3. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu,
kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, beribadah yang dimaksud di dalam ayat ini itu ibadah yang diajarkan Tuhan kepada Musa untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Dan ibadah yang diajarkan Tuhan kepada bangsa Israel itu isinya adalah pujian, penyembahan kepada Tuhan. Jadi beribadah itu sama dengan memuji dan menyembah Tuhan. Itu beribadah. Dan ayat ini diulangi oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus sendiri ketika Dia dicobai oleh iblis. Itu di dalam Injil Lukas pasal 4. Injil Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-8. Itu ketika iblis bilang begini sama Tuhan, saya akan berikan seluruh dunia ini. Jadi di dalam sebuah penampakan, saudara, iblis itu menunjukkan semua kerajaan-kerajaan, kemewahan, kemakmuran dunia ini kepada Yesus waktu itu ya. Itu pasti dengan sebuah penyataan ilahi. Karena ada beberapa ahli teologi menafsir bahwa itu seperti tayangan film yang ditunjukkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus tentang kerajaan-kerajaan, kemewahan, kejayaan bangsa-bangsa kerajaan yang ada di dunia ini. Ketika Tuhan Yesus melihat itu, iblis bilang begini, aku akan berikan semuanya ini kepadamu asal engkau sujud menyembah aku. Jadi iblis mau Tuhan Yesus itu menyembah Dia, sudah ya. Tetapi Yesus menjawab di dalam ayat yang ke-8 dari Lukas pasal 4. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi memuji menyembah itu harus hanya kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan kita harus berbakti. Berbakti itu bahasa lain dari beribadah. Sama ya. Sebab hanya kepada Tuhan kita harus beribadah. Jadi sekali lagi ibadah itu isinya adalah pujian, penyembahan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus berjuang untuk menjadi pemuji, penyembah yang sesuai dengan kerinduan hati Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang sudah Dia tebus dengan darahnya yang mahal. Haleluya. Jadi kita harus menjadi pemuji, penyembah. Karena kalau kita datang di ibadah dan kita tidak memuji, menyembah, pada hakikatnya kita tidak beribadah. Jadi sekali lagi saudara, beribadah isinya adalah memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kalau kita datang ibadah dan tidak memuji menyembah, pada hakikatnya kita tidak beribadah kepada Tuhan. Soalnya sering saya katakan, kalau mau ibadah harus persiapkan diri, ya. Jangan mau ibadah hari Minggu, hari Sabtu malam bagadang sampai jam 4 pagi. Akhirnya ketika datang di ibadah mengantuk. Tidak bisa fokus untuk menghormati dan menyembah Tuhan. Bangun mesti pagi-pagi. Jangan ibadah jam 9 kita bangun setengah 10. Ya terlambat sudah. Tidak dapat memuji menyembah Tuhan. Harus dipersiapkan. Hidup kita ini harus dipersiapkan. Kalau bangsa Israel saudara, itu orang Israel dulu diajar oleh Tuhan, itu mereka beribadah pada hari Sabat. Ya, pada hari Sabat. Ini zaman Taurat. Mereka harus beribadah di hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu. Tetapi Sabat kalau untuk orang Israel itu dihitung sejak jam 6 hari Jumat. Itu sudah Sabat sudah. Jadi sejak jam 6 hari Jumat itu bangsa Israel tidak melakukan apa-apa. Ada banyak kesaksian kan orang pergi di Israel. Ketika naik di hotel dan hari Sabat saudara, mereka tidak boleh bekerja.
Mereka tidak boleh melakukan apa-apa. Itu sebabnya itu lift di Israel, hari Sabat itu semua lantai itu menyala. Jadi kalau hotel itu ada 40 lantai, dari lantai 1 sampai lantai 40 itu liftnya menyala. Itu lift orang Israel. Tetapi hotel-hotel sekarang di Israel juga sudah ada hotel untuk umum. Tetapi untuk orang Israel itu semua menyala. Nah kalau kita nginap umpamanya di lantai 40 dan kita mau turun di lantai 1, saudara bayangkan setiap lantai 439 dia berhenti, dia buka pintu, dia tutup, dia turun. Lantai 38 dia berhenti, dia buka pintu, dia tutup lagi. Sampai lantai 1, saudara berapa jam dari lantai 40 baru tiba di bawah. Itu kan kesaksian banyak orang yang pernah ke Israel pada hari Sabat. Karena mereka mempersiapkan ibadah itu serius sudah. Mereka tidak main-main. Jam 6 sore mereka sudah tidak melakukan apa-apa. Mereka diam saja di rumah. Sampai besok hari baru mereka beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau ketika kita beribadah, kita harus mempersiapkan diri. Tidak boleh asal-asal. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus mengerti hal ini. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau hari Sabtu jangan begadang karena besok mau ibadah. Kalau kecuali saudara punya rencana besok. Oh besok kita mau pergi di Sara. Kita mau beribadah. Oh silakan begadang. Tetapi engkau harus mempertanggungjawabkan hidupmu kepada Tuhan. Kita harus tahu kita semua ini sudah ditebus oleh darah Tuhan yang mahal. Dan segala perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan itu ada konsekuensinya. Jadi sekali lagi kalau kita mau beribadah kita harus mempersiapkan diri. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya rindu hari ini kita mengerti bagaimana cara mengekspresikan hidup ini untuk beribadah dengan benar kepada Tuhan. Nah, menyembah di dalam Alkitab itu ada banyak tertulis, dan kalau dilihat dari bahasa Grikanya itu dia pakai kata proskuneo. Menyembah itu pakai kata proskuneo. Proskuneo itu punya beberapa arti, antara lain proskuneo itu punya arti mencium. Mencium. Biasa ini dikaitkan dengan budaya orang timur. Ya, mencium orang timur ya. Orang timur itu kalau mencium itu beda dengan orang barat. Orang barat itu kalau cium itu biasa saja mereka. Ketemu orang salam itu kalau mereka itu salaman biasa ya, cium, berpelukan, mencium itu biasa. Mereka hanya sebatas say hello seperti itu ya. Tetapi orang timur berbeda. Orang timur itu mencium itu ada hubungan dengan batin, ada hubungan rasa, ada hubungan kasih. Ada kaitan hati, orang timur. Kalau dia sampai mencium seseorang, itu dia punya rasa sayang, rasa kedekatan ya, punya hubungan yang dekat. Ya. Saya sering begitu. Kalau dulu saya waktu masih kecil di pastor itu ada orang bilang, orang anak-anak jaga panggil anten, itu biasa tante kasih. Kalau yang mama sama dorang mama ni dorang Mak Betty itu tahu tante kasih itu. Orang jaga panggil anten, dan itu sama dengan keluarga. Kami punya hubungan yang sangat dekat karena dulu hubungan Manado Talaut itu lama sekali saudara, bisa 2 minggu sekali,
Dulu sebulan sekali itu tahun-tahun 60-an, 70-an itu ya. Kapal jarang datang. Misalnya kalau papa dan mama, opa dan oma berangkat ke Manado sudah. Itu bisa sebulan, 2 bulan baru mereka pulang. Nah selama itu kami dengan itu Anten itu. Dengan Tante Kasih. Kami hidup bersama. Itu sebabnya hubungan kami sangat dekat secara emosional. Nah ketika dia sudah tua, dia sudah pulang ke Bitunuris. Pernah sekali ketika saya datang. Jadi Anten punya rasa sayang ke kita, ke kami anak-anak. Kemudian kami anak-anak ke dia itu sangat kental sudah ya. Nah satu ketika dia sudah tua, sudah tidak bisa bekerja, dia sudah pulang di kampung. Dan kami waktu itu kakak beradik pulang. Berlibur di Lirung dan terus sama Anten. Lihat di Bitunuris. Ketika sampai saudara, waduh itu tidak bisa ditahan. Kami langsung berpelukan, cium-ciuman, terus sambil meneteskan air mata, melepas rindu. Karena ada rasa ikatan emosional yang sangat kental. Ada rasa kasih yang sangat kuat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga pernah merasakan itu dengan orang-orang yang Bapak Ibu Saudara sekalian kasihi. Ya, pasti ya. Orang tua dengan anak, saudara bersaudara, ketika berjumpa, wah itu hubungan luar biasa, sangat hangat. Dan bisa itu ekspresinya itu biasanya cium-ciuman gitu ya. Tiba-tiba itu secara naluri saja karena ada rasa kasih, ada rasa sayang. Nah, proskuneo itu seperti itu. Ketika kita menyembah Tuhan, kita bukan hanya sekedar memuji menyembah, memberikan persembahan dan lain sebagainya, tidak. Harus ada hubungan emosional yang kental antar kita dengan Tuhan. Itu proskuneo. Jadi menyembah Tuhan itu harus punya hubungan kasih dengan Tuhan. Kita harus mengasihi dia sungguh-sungguh. Itu baru penyembahanmu itu berarti di hadapan Tuhan. Itu proskuneo. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai yang ke-38 ini Tuhan Yesus katakan begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita harus mengekspresikan dengan rasa kasih yang mendalam kepada Tuhan. Harus ada rasa kerinduan yang pekat ketika kita berjumpa dengan Tuhan di dalam pujian penyembahan. Harus ada itu. Kalau engkau belum sampai di tingkat itu, engkau belum menjadi penyembah yang benar. Engkau harus berjuang ketika engkau menyembah Tuhan. Engkau punya rasa kasih yang mendalam terhadap Tuhan. Engkau boleh ingat betapa luar biasa Tuhan. Kebaikannya itu sungguh ajaib. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita sakit, kita berdoa, dia sembuhkan. Ketika kita tidak punya apa-apa, kita minta kepada Tuhan, Tuhan jawab. Ketika kita punya masalah, kita berseru kepadanya dan dia selalu menolong. Itu karena dia mengasihi kita. Nah, apakah kita tidak bisa membalas kasih Tuhan dengan mengasihi dia? Itu tidak adil namanya. Kita harus menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau boleh rasakan dan engkau boleh memeluk Tuhan. Mencium dia, itu menyembah, seperti itulah yang dirindukan oleh Tuhan dari anak-anak Tuhan. Itu proskuneo. Yang kedua sudah, proskuneo itu berbicara tentang sikap menghormati. Jadi menyembah Tuhan itu, ketika kita menyembah Tuhan, kita harus ada rasa hormat kepada Tuhan. Harus ada rasa kagum kepada Tuhan. Itu menyembah. Jangan ketika kita menyembah kita asal-asal. Mulut dan tangan mungkin memuji Tuhan.
Tetapi pikiran ada di mana-mana. Hatimu kemana gitu. Tidak boleh sudah. Kita harus hati, pikiran harus tertuju kepada Tuhan. Harus ada rasa hormat. Menghormati akan kehadiran Tuhan. Itu sebabnya saudara, ada seringkali orang-orang tertentu dia pikir yang harus kita di dalam ibadah yang paling harus dihormati itu adalah pemberitaan firman Allah. Sehingga ketika pemberitaan firman Allah semua duduk diam, tenang. Tetapi ketika memuji Tuhan seenaknya dia masuk, keluar, masuk, keluar. Tidak boleh saudara. Ibadah itu total seluruhnya. Mulai dari awal sampai akhir. Itu harus kita lakukan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Harus ada rasa hormat. Ya, kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Itu gambaran ya. Ketika dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, Tuhan menunjukkan bagaimana orang-orang di surga atau situasi surga ketika mereka menyembah Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, saya akan bacakan berbunyi demikian. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kejadian ini terjadi di surga dan dilihat oleh Rasul Yohanes, diizinkan oleh Tuhan. Waktu dia ada di Pulau Patmos, dia melihat bahwa di surga itu ada 24 tua-tua. Tidak dijelaskan 24 tua-tua ini apa fungsinya, mereka itu apa, tugas-tugasnya, kedudukannya seperti apa. Tetapi yang jelas di ayat-ayat ini berkata bahwa 24 tua-tua ini punya mahkota. Artinya mereka bukan orang biasa, mereka bukan orang-orang yang pada umumnya, tidak. Mereka itu orang-orang yang punya kemuliaan, punya mahkota, punya kedudukan, punya jabatan. Tetapi ketika mereka menyembah Tuhan, haleluya, kata firman Allah, mereka semua tersungkur dan mahkota mereka lemparkan ke tahta Allah. Mahkota itu lambang kemuliaan. Biasa kita manusia suka mempertahankan kemuliaan dengan yang namanya gengsi. Menghormati Tuhan itu kita tidak boleh mempertahankan harga diri. Saya bersyukur di jemaat kita ya. Ada orang-orang yang ya seperti Bapak Foker ini kan orang punya kemuliaan istilahnya. Karena punya jabatan. Ada yang lain guru ya. Ada yang pengusaha yang suka dihormati orang ya. Tetapi ketika beribadah, saya bersyukur kita semua hanya mengagungkan Tuhan. Tidak mempertahankan gengsi. Menahan kemuliaan dengan gengsi kita, tidak. Kita harus melemparkan semua mahkota kita. Kita harus melemparkan semua kemuliaan kita di kaki raja di atas segala raja. Itu kalau beribadah, memuji, menyembah. Itu harus kita lakukan dengan rasa hormat sudah. Kita tidak boleh rasa apa sih? Ada lain kan gengsi. Malu dilihat orang. Apalagi kalau ibadah di luar. Kalau di gereja mungkin agak sedikit. Mari kalau di luar semua pakai tangan taruh orang bilang aduh. Ada lain malu susah. Tetapi lewat firman Allah ini saya menghimbau kepada kita semua anak-anak Tuhan. Mari tanggalkan semua gengsi kita. Tanggalkan semua atribut yang membuat kita dimuliakan, dihormati. Kita harus serahkan itu
lemparkan itu di kaki Yesus. Sebab hanya Yesuslah yang patut dipuji dan disembah. Hanya dialah yang layak diagungkan, dimuliakan. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Jadi ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita harus menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya dialah yang layak dihormati. Hanya dia yang layak diagungkan. Karena saya percaya ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan rasa penuh, dengan penuh rasa hormat, saya percaya Tuhan pasti disenangkan. Haleluya. Yang berikut saudara, memuji menyembah Tuhan itu harus disertai dengan rasa taat, ya, punya ketaatan. Itu karena ketaatan itu punya nilai lebih dari sekedar persembahan, ya, penyembahan. Jadi persembahan kita itu kan bisa berupa puji-pujian, ya. Nanti sebentar saya akan jelaskan tentang ya semua tubuh kita bawa ke rumah Tuhan, itu juga persembahan. Tetapi lebih dari itu adalah ketaatan. Karena ketaatan sekali lagi punya nilai lebih daripada persembahan. Jadi ketika kita mau menyembah Tuhan, ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, kita harus punya hati yang taat. Memiliki hati yang taat, ya. Itu saudara boleh baca di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. 1 Samuel 15 ayat 22 katakan begini, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi ini Samuel sementara berbicara kepada Saul. Karena Saul itu adalah pribadi yang suka memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi dia kurang taat terhadap firman Allah. Apa yang disampaikan oleh Samuel, dia selalu tidak ikut. Dia suka anggap tahu, kayak begitu ya. Dia suka anggap sepele yang dikatakan oleh Samuel, ya. Jadi waktu Samuel bilang, tumpas semua orang bangsa Amalek, dia nyanda tumpas semua, rajanya mereka dia tahan hidup-hidup. Waktu Samuel bilang, atur barisan tapi tunggu saya yang akan bakar korban ukupan, ya, korban bakaran. Tunggu saya 7 hari saya akan datang dan membakar korban persembahan. Samuel belum sampai, Saul so bakar tuh korban persembahan. Jadi Saul ini adalah orang yang suka tidak suka dengar apa yang dikatakan oleh Samuel. Samuel itu adalah otoritas rohani. Ya. Jadi memang di bangsa Israel itu Saul itu adalah raja, ya. Dia nomor 1 di Israel. Tetapi dia punya otoritas rohani, itulah Nabi Samuel. Nah ketika Nabi Samuel menyampaikan itu kepadanya, dia suka tidak dengar. Dia pikir kita ku raja karena cuma rakyat. Itu mungkin seperti itu ya dalam hatinya. Itu soalnya apa yang disampaikan oleh Samuel dia suka melawan. Nah itu sebabnya Samuel bilang ini firman Tuhan kepadanya. Bahwa ketaatan itu lebih penting. Atau ketaatan itu nilainya itu lebih di atas dibanding korban persembahan. Dia pikir kalau dia memberikan persembahan kepada Tuhan, itu sudah lebih baik daripada dia mau dengar-dengaran sama Samuel. Nah itu seperti itu ya. Akhirnya Tuhan murka kepada Saul dan kerajaannya itu berakhir ya. Tidak dapat diteruskan kepada keturunannya. Dan Saul digantikan oleh Daud. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya begini, ketika kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita harus tahu bahwa ketaatan itu nomor 1. Ketaatan itu di atas dari semua yang kita persembahkan. Artinya ketaatan itu juga adalah bagian dari penyembahan
dengan urutan teratas. Itu ketaatan. Jadi walaupun kita menyembah, rajin menyembah, tetapi kita orang-orang yang tidak taat. Semua penyembahan kita jadi tidak berarti. Jadi kalau kita mau jadi penyembah yang benar, kita harus menjadi orang-orang yang taat pada firman Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang taat. Bukan orang yang suka membangkang, orang yang suka melawan. Itu tidak berarti semua penyembahan kita. Kita harus menjadi orang yang taat. Baru penyembahan kita menjadi penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Kemudian saudara, bagian berikut saya akan menjelaskan tentang cara mengekspresikan penyembahan, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Jadi cara mengekspresikan penyembahan itu yang pertama adalah kita mengekspresikannya dengan suara. Jadi ketika kita memberikan penyembahan atau memberikan penyembahan kepada Tuhan, itu di dalam Alkitab mengajarkan bahwa kita bisa mengekspresikan penyembahan kita dengan suara, lewat suara. Itu yang pertama. Nah, lewat suara itu ada beberapa hal. Yang pertama itu menyanyi. Jadi itu sebabnya di dalam ibadah selalu ada nyanyian, ya. Ada lagu-lagu rohani yang dinyanyikan. Itu saudara boleh baca di dalam Mazmur pasal 104 ayat yang keempat. Dikatakan begini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi mengekspresikan pujian kepada Tuhan yang pertama itu dengan nyanyian. Itu sebabnya nyanyian itu kita harus tahu bahwa hanya menyanyikan nyanyian yang mengandung kata-kata pujian kepada Tuhan, itulah penyembahan kita. Itulah persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan harus disiplin untuk hal itu. Kalau zaman dulu, Pantekosta zaman dulu, ketika dia sudah menjadi Pantekosta, dia sama sekali tidak pernah akan lagi menyanyikan lagu-lagu duniawi. Ya, lagu putus cinta, lagu jatuh cinta, lagu broken heart, ya seperti itu. Itu orang Pantekosta itu dulu tidak mau seperti itu. Kenapa? Karena ada ayat bilang begini, dengan mulut yang sama kita memuji Tuhan, kemudian dengan mulut yang sama kita bisa melakukan memuji hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu sebabnya sedapat mungkin anak-anak Tuhan harus menghindari nyanyian-nyanyian di luar nyanyian yang menyembah Tuhan. Harus berjuang menghindari itu. Jangan kita jadi serupa dengan dunia, kata firman Allah. Kalau engkau menyanyi lagu rohani di gereja, kemudian di luar engkau menyanyi lagu rohana, menurut saudara Tuhan senang enggak? Saya percaya Tuhan tidak senang. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus berjuang untuk menyenangkan Tuhan. Ya, nyanyikanlah puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau suka menyanyi, menyanyilah nyanyian-nyanyian yang memuji menyembah Tuhan. Itu ekspresi menyembah. Jadi dalam gereja selalu ada nyanyian rohani, ya. Ada nyanyian yang dipujikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan, ya. Di dalam Mazmur pasal 100 tadi ayat yang keempat, dia katakan sekali lagi, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Haleluya. Itu sebabnya mari kita terus belajar untuk menjadi orang yang bisa mengekspresikan pujian kepada Tuhan lewat suara kita. Yang kedua, itu dengan bersorak-sorai. Mazmur pasal 100 ayat yang kedua. Dikatakan begini, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saudara, sorak-sorai itu adalah sesuatu kegiatan
ketika kita memuji Tuhan itu harus dilakukan. Karena sorak-sorai itu mengandung kuasa. Saudara ingat tembok Yerikho? Tembok Yerikho itu roboh bukan dibom atau ditendang oleh Yosua, tidak. Tembok Yerikho itu hanya roboh dengan sorak-sorai kepada Tuhan. Kalau bahasa Manado bakuku. Tapi bakuku bukan sembarang bakuku, sudah. Ini bakuku memuji Tuhan. Kita sorakan haleluya atau puji Tuhan, itu bersorak-sorai. Sebenarnya kita kan di dalam setiap ending lagu ya, setiap ending lagu, selesai lagu, so habis ending, kan biasa WL suka bilang berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Itu sorak-sorai itu perintah Tuhan, sudah. Sekali lagi, memberikan sorak-sorai itu perintah Tuhan. Dan yang luar biasa, di dalam sorak-sorai itu mengandung kuasa yang dahsyat. Dapat merobohkan setiap benteng. Itu soalnya dalam memuji Tuhan kita harus bersorak-sorai. Supaya benteng-benteng itu bisa dirobohkan. Karena ketika kita datang dari rumah kan mungkin ada benteng. Apa dalam pikiran kita? Pikiran apa? Itu merupakan benteng menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Nah, kita harus bersorak-sorai supaya benteng-benteng itu dirobohkan, diruntuhkan, dan kita bisa bebas memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sebabnya memberikan sorak-sorai terbaik bagi Allah itu penting. Jadi saya mengingatkan bagi WL, jangan lupa itu. Harus memberikan sorak-sorai. Kemudian saudara, dengan suara juga itu bisa dengan kata-kata, dengan perkataan. Mazmur 66 ayat yang ke-8. Ini dikatakan, pujilah Allah kami hai bangsa-bangsa dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Jadi memperdengarkan puji-pujian itu dengan kata-kata, bukan nyanyian ya. Nyanyian yang tadi itu. Itu bisa, engkau bisa perkataan kata-kata itu ketika engkau memuji Tuhan, itu paling bagus engkau menyebut atribut dari Allah kita, ya. Kehebatan Tuhan, yaitu kuasanya, kehebatannya, keajaibannya, ketidakmustahilan Tuhan. Engkau harus bisa memberikan perkataan itu. Tuhan itu seperti Daud, Tuhan engkau adalah gunung batu perlindungan, engkau kota benteng, engkau perisai, gitu ya. Engkau pelindung, engkau penolong, engkau penjaga. Engkau dahsyat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu kata-kata pujian, perkataan pujian. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita harus belajar untuk memberikan perkataan pujian. Dan ketika waktu untuk making melody, penyembahan, kita diam saja. Nanti tunggu komando menyanyi, baru menyanyi. Nah, saya rindu kita melatih diri. Ketika menyembah, kita belajar mengucapkan kata-kata pujian kepada Tuhan. Itu menyembah. Itu persembahan kita kepada Tuhan. Dengan perkataan. Ya. Jadi sekali lagi, ini ekspresi pujian, penyembahan kepada Tuhan lewat suara. Nah, yang berikut adalah mengekspresikan pujian lewat tangan. Ya, lewat tangan. Yang pertama adalah mengangkat tangan. Angkat tangan ya. Itu di dalam Mazmur 134 ayat yang kedua dikatakan begini. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Jadi mengangkat tangan itu adalah bukan mau-maunya WL. Suruh angkat tangan. Nah, tidak sudah. Itu perintah Tuhan. Itu firman Allah. Kalau memuji Tuhan, kita harus angkat tangan. Jadi kalau WL bilang angkat tangan, mari kita angkat tangan. Dan tujuannya adalah untuk Tuhan. Kita harus belajar untuk memuji Tuhan dengan mengangkat tangan. Tapi mengangkat tangan juga harus hati-hati sudah. Engkau harus mempersiapkan diri. Jangan sembarang angkat tangan. Ada orang kalau mau angkat tangan, bukan ke atas doang angkat tangan, malah ke samping. Ada kan yang begitu angkat tangan? Sampai itu ada jemaat-jemaat yang lain bilang, kita pasti sekali berdiri di sepa dia.
Setiap WL angkat tangan, napa DP tangan pakai tapi idong. Angkat tangan sampai. Jadi kalau mau angkat tangan saudara usahakan jangan mengganggu tetangga. Angkat tanganlah ke atas. Angkat tangan di areamu. Jangan sampai mengganggu kiri kanan. Atau kalau mau pakai bajulah yang sopan. Jangan pas angkat tangan, waduh, kelihatan semuanya. Nah, tidak boleh juga seperti itu sudah. Jadi itu sebabnya kalau mau datang ibadah harus pakai baju yang sopan. Sebagai ketika WL bilang angkat tangan, kita dengan leluasa bisa mengangkat tangan. Ya. Atau mesti harum juga baunya ya. Jangan pas angkat tangan begini, ada urapan yang lain dapat cium. Nah, itu sebabnya datang ibadah harus mempersiapkan diri ya. Dulu waktu pelayan altar bikin seminar pembekalan untuk pelayan altar, saya selalu kasih ingat semua pelayan angkar, singers, WL, pemain musik, penari, rebana harus pakai deodoran ya. Apalagi penari kan lompat sana lompat sini so keringatan. Oh, kalau dia nyata pakai deodoran saudara, waduh bisa masuk dalam hadirat. Itu yang di depan lebih dulu. Nah, itu sebabnya kita juga harus mempersiapkan diri untuk semuanya itu. Harus mandi sebelum datang ibadah. Jangan nyanak mandi. Mengganggu tetangga saudara ya. Jadi kalau menyembah Tuhan harus siap semuanya. Memberikan terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Itu seperti itu ya. Kemudian mengekspresikan dengan tangan juga itu bertepuk tangan. Jadi bertepuk tangan itu cara mengekspresikan pujian kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu juga perintah Tuhan. Saudara boleh baca di Mazmur pasal 47 ayat yang kedua. Mazmur 47 ayat 2 dikatakan begini. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Jadi bertepuk tangan itu adalah perintah Tuhan. Ya, tadi saya bilang ada orang yang malu bertepuk tangan atau malas bertepuk tangan. Tidak boleh saudara. Karena bertepuk tangan adalah perintah Tuhan. Cara kita mengekspresikan bagaimana kita memuji Tuhan, kita harus bertepuk tangan. Saya ingat dulu kesaksian dari Om Econg. Waktu pertama kata ibadah di sini, kaku dia mau tepuk tangan. Tapi sekarang saya lihat, wah Om Econg paling keras bertepuk tangan. Tepuk tangan itu adalah perintah Tuhan. Ya, mari kita terus berjuang untuk memberikan terbaik bagi Tuhan. Ekspresikanlah pujianmu. Lewat tepuk tangan saya percaya Tuhan pasti disenangkan. Yang berikut saudara, mengekspresikan pujian kepada Tuhan itu juga boleh dengan bermain musik. Yaitu pemain-pemain musik ya. Mereka mengekspresikan pujian mereka itu dengan memain alat musik. Jadi pemain musik itu bukan nanti mereka nyanyi baru mereka menyembah Tuhan, tidak. Ketika mereka memetik gitar dengan baik, dengan benar, itu persembahannya memuji Tuhan di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Jadi itu yang harus kita ingat ya, itu cara mengekspresikan. Jadi saudara sama dengan pemain rebana ya, pakai rebana. Itu kan capek sudah. Tetapi kalau engkau persembahkan itu dengan sungguh-sungguh karena mengasihi Tuhan, oh Tuhan senang mempersembahkan tenagamu menari di hadapan Tuhan. Itu luar biasa ya. Itu dengan tangan ya. Kemudian mengekspresikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan dengan tubuh. Nah, dengan tubuh itu yang pertama itu berdiri. Mazmur pasal 135 ayat yang kedua dia katakan begini. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Saudara, orang Israel itu tempat ibadahnya itu ada ruang suci, ruang maha suci, tetapi ada pelataran. Pelataran itu bisa dikatakan itu halaman, tapi sebenarnya bukan halaman.
Itu tempat juga orang beribadah di sana. Karena di pelataran itu ada dua alat ibadah di sana, yaitu mesbah bakaran dan kolam pembasuhan. Ya. Nah, ketika orang Israel mau datang di pelataran, itu mereka tidak bawa kursi, sudah. Mereka berdiri. Jadi kalau datang di pelataran itu artinya berdiri di hadapan Tuhan. Soalnya kita ibadah kan suka berdiri, ya. Berdiri itu bagian dari pelataran bait Allah, ya, berdiri. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, kita harus berdiri. Berdiri juga itu adalah mengekspresikan rasa hormat kita kepada Tuhan. Ya. Sebabnya dalam ibadah itu kita suka berdiri. Nah, tetapi untuk para WL juga harus punya hikmat untuk ini. Jangan berdiri dari awal sampai akhir, kok lagunya banyak, 1 jam berdiri. Wah, orang-orang yang tua yang sudah pasang urat, kakinya sudah mulai bangka, wah, soalnya tidak tahan ada kalanya. Ya, mereka sudah gelisah. Itu sebabnya para WL juga harus punya hikmat. Ada waktu-waktu kasih duduk gitu ya. Atau sebelum, biasa kan habis pujian girang-girang kasih duduk. Supaya ada jedah untuk bisa istirahat bagi orang-orang yang tua. Maka kalau masih muda-muda, mereka biar berdiri 1 hari juga tidak masalah. Tapi kesian yang orang-orang sudah tua. Sebabnya saya juga mau katakan begini. Kalau umpamanya orang-orang tua ketika berdiri sudah terlalu lama dan sudah capek, ya bolehlah duduk. Ya, daripada saudara pingsan di sini. Kenapa dia pingsan? Lagi bikin apa sokong pingsan? Lagi memuji Tuhan. Kita juga bingung mau jawab kalau seperti itu. Ya, jadi tapi kalau yang masih kuat-kuat kong duduk, oh itu namanya tidak menghormati Tuhan, sudah. Tidak menghormati Tuhan. Ya, jadi itu sebabnya berdiri itu adalah perintah Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan. Ketika kita berdiri, itu kita punya rasa hormat, kita menghormati Tuhan. Menghormati kehadiran Allah, itu berdiri, ya. Jadi kalau saudara berdoa dan engkau berdiri, engkau menghormati Tuhan. Sebenarnya kita selalu kalau berdoa selalu berdiri. Karena berdiri itu adalah ekspresi menghormati Tuhan. Selain daripada ayat tadi bahwa berdiri juga adalah perintah Allah. Kalau datang kepada Tuhan harus lewat pelatarannya, ya. Kita harus ada di pelataran. Artinya kita harus berdiri menghormati kehadiran Tuhan. Nah, itu seperti itu. Kalau ada yang seperti saya katakan tadi, kalau masih muda-muda kong ada berdoa kurang kaki so duduk. Oh, so nyanda lain itu. Dia nyanda hormat Tuhan. Maka kalau yang tua-tua mungkin so capek. Apalagi so kena asam urat. Bahaya itu. So sakit dari buku-buku. Nah, itu boleh duduk, ya. Itu nyana masalah. Karena Tuhan selalu tahu. Tuhan selalu melihat hati kita. Tapi kalau masih kuat-kuat kurang kayak so duduk. Orang lain masih berdiri, orang-orang tua masih berdiri, yang muda so duduk. Itu tandanya tidak menghormati Tuhan. Kita harus belajar menghormati Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam firman Allah ini bahwa ketika kita mau menghadap Tuhan, kita harus berdiri di pelataran Tuhan. Haleluya. Kemudian saudara, menyembah Tuhan juga itu di dalam Mazmur pasal 95 ayat yang ke-6 dikatakan begini, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi menyembah Tuhan juga itu sikap tubuh kita itu juga bisa berlutut, ya. Itu sebabnya kalau saudara ikut Beston, ya kalau sekarang prayer meeting, saudara boleh berlutut menyembah. Saya juga ada waktu-waktu di doa-doa penyembahan saya suka berlutut untuk menyembah Tuhan. Atau saudara di rumah, karena kalau di gereja kita seringkali kita tidak memungkinkan lagi untuk melakukan itu. Mungkin ada event-event tertentu kita bisa berlutut semuanya. Tetapi saudara, kalau engkau punya rasa di dalam hatimu, engkau harus sujud menyembah Tuhan. Pergi Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Mari engkau ekspresikan itu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena berlutut juga itu adalah perintah firman Allah.
Saya percaya ketika kita melakukan itu dengan rasa hormat, Tuhan pasti disenangkan. Kemudian saudara, yang berikut juga ekspresi menyembah Tuhan itu bisa diekspresikan lewat materi. Ya. Ketika kita memberikan persembahan itu di dalam 2 Raja-Raja pasal 12 ayat yang ke-18 dikatakan begini, tetapi Yoas Raja Yehuda mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram, dan Ahazia, Raja-Raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimkannyalah semuanya itu kepada Hazael, Raja Aram, maka tidak terjadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Jadi saudara, di dalam kemah atau rumah Tuhan itu biasa orang Israel suka membawa persembahan. Persembahan itu juga adalah bentuk penyembahan kita. Kita menyembah Tuhan itu lewat persembahan.